Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia baik untuk hidup saudara, terlalu baik, sangat baik. Karena itu kasihi, cintai Dia, jaga hidup kita. Jangan sampai mempermalukan namanya, tetapi kita selalu meninggikan namanya. Kita hari ini masih membaca saat teduh kita, pembacaan 1 tahun dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 17. Lalu baca Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21, Mazmur pasal 106 ayat 13 sampai ayat 31, dan kitab Amsal Sulaiman untuk kita belajar dan dapatkan hikmat dari pasal 14 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Kita masih belajar tentang Yonatan dan pembawa senjatanya. Saya percaya si pembawa senjata ini begitu mudah untuk mendukung Yonatan, karena Yonatan memang punya spirit sebagai mentor, sebagai atasan, sebagai pemimpinnya. Yonatan juga punya hubungan, kalau saudara baca di Alkitab, ketika Daud sedang diserang oleh bapaknya, Alkitab berkata maka menyatulah jiwa Yonatan dengan Daud. Jadi Yonatan ini punya spirit kesatuan yang kuat, spirit yang mudah menerima orang, mau menolong orang. Sehingga kalau kita lihat pembawa senjatanya ini, ketika dia berkata bahwa Tuhan bisa lakukan dengan dahsyat ketika di tengah-tengah peperangan di mana mereka juga sedang ketakutan, capek, bapaknya sebagai pemimpin Saul waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yonatan berkata, Tuhan bisa menolong kita, entah dengan jumlah banyak atau sedikit. Lalu si pembantu, si pembawa senjata berkata, aku sepakat, aku di sini, aku dukung kau, aku nggak akan tinggalkan kamu. Jadi kesepakatan ini akan melipat gandakan kekuatan, memultiplikasikan kemenangan demi kemenangan yang sudah kita lihat sampai bumi gemetar katanya. Orang-orang yang tadinya terpisah dengan mereka kembali bergabung, sehingga Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa. Karena itu saya berdoa bahwa tingkat hubungan kita di dalam pemuritan kita harus sampai pada tingkat kesepakatan. Karena itu kesepakatan yang jahat akan menghancurkan, mendatangkan kutuk. Tetapi kesepakatan yang benar akan melipat gandakan keberhasilan, kemenangan, dan pasti mendatangkan berkat. Dan saya katakan bahwa masalah gereja bukan masalah berkat, fasilitas, atau apapun. Masalah gereja adalah hari ini, gereja-gereja lokal, komsel-komsel kita, gereja-gereja rumah kita itu kita kurang sepakat. Itu sebabnya Yesus berdoa. Karena memang kesepakatan harus didasari oleh kasih, kesetiaan, taat. Suami istri kalau pengen sepakat, rohnya harus dibangun. Karena itu saya mau dorong, salah satu kunci kesepakatan itu adalah kita berdoa. Membangun roh kita menjadi satu. Dan di dalam Alkitab, saudara, para pembawa senjata ini kita harus pahami. Mereka bukanlah orang-orang yang terkenal, dikenal, tetapi mereka bisa memberi dampak pengaruh kepada pemimpin-pemimpin mereka. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang memberi pengaruh, memberi dampak untuk pemimpin saudara, untuk bapak rohani saudara, untuk proses pelayanan, pembapaan, pemuritan saudaraku khususnya di gereja lokal kita ini. Sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Yonatan dan pembawa senjatanya berdampak besar untuk kemenangan bangsa Israel pada waktu itu yang sudah hampir kalah. Kita lihat Daud, saudaraku, juga pernah bekerja sebagai pembawa senjata. Dalam 1 Samuel 16. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayan Saul. Pelayannya. Saul sangat mengasihinya. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Lihat, Daud pernah bekerja sebelum jadi seorang raja, terkenal, belajar menjadi pembawa senjata. Kemana-mana Saul pergi, senjata Saul yang bawa. Kalau saudara mungkin dengan pendeta saudara bawa laptopnya, bawa tasnya, bawa Alkitabnya, bawa apanya yang dibawa pendeta saudara. Sebagai senjatanya dia bawa kemana-mana. Inilah saya mau beritahu bahwa kita perlu belajar, kita perlu menjadi pembawa-pembawa senjata. Orang yang bisa sepakat dengan pemimpin-pemimpin kita. Tidak dikenal, tapi berdampak besar. Sehingga Saul sampai berkata, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kita lihat Bapak Ibu, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Daud menjadi seorang pembawa senjata yang buat pemimpinnya menjadi apa? Nyaman, diberkati Tuhan. Jadi tugas seorang pembawa senjata membuat kemenangan besar bagi tuannya. Walaupun dia mungkin tidak dianggap. Ada kuasa kemenangan, ada mujizat
di dalam kesepakatan yang benar. Jadi pembawa senjata Yonatan menyikapi hati Yonatan dengan bersepakat, dengan penuh. Dan kita melihat kemenangan demi kemenangan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, kesepakatan akan mendatangkan kuasa yang besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu bersepakatlah. Di dalam rumah saudara, di dalam tempat-tempat di mana saudara berada, di kantor kah, di tempat bisnis kah. Karena ini akan bermultiplikasi. Dan mari kita memberi kontribusi seperti pembawa senjata ini. Kita melihat jadi seorang seperti Yonatan, dia memimpin dan pembawa senjatanya bisa menyatu dengan dia. Dalam 1 Timotius 3:13 dikatakan pembantu jemaat yang menjalankan tugas dengan baik, dia dihormati dan mereka dapat bercakap dengan kewibawaan. Jadi saya mau mendorong saudara, apa yang terjadi dinubuatkan oleh oleh Yoel ini bisa terjadi. Bagaimana kesepakatan itu? Dalam Yoel pasal 2 ayat 1-11, tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari Tuhan sudah dekat. Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang semakin dekat, bumi ini akan gemetar. Suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan yang kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkorbar, tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Serupanya seperti kuda balapan mereka berlari, seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang, terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Ini sebuah nubuatan yang saya harapkan, saya doakan terjadi dalam komunitas kita, terjadi dalam gereja-gereja rumah kita, sehingga bumi sampai gemetar. Seperti pahlawan, lihat, mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Saudaraku, sebuah komunitas yang luar biasa mengalahkan alam maut, mengalahkan iblis, membebaskan banyak orang. Mereka berlari seperti prajurit, mereka naik tembok, mereka masing-masing berjalan dengan tidak membelok dari jalannya. Jadi betul-betul berfungsi sesuai dengan fungsinya, nggak terjadi kekacauan. Mereka tidak berdesak-desakan, nggak mereka saling gontok-gontokan. Mereka berjalan masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Wow, luar biasa sekali. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya seperti yang terjadi di orang Filistin, gemetar bumi. Terjadi seperti ombak orang-orang itu ketika Yonatan dan pembawa senjatanya sepakat. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Pengaruh dampak kesepakatan. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapa yang dapat menahannya? Luar biasa. Harapan dan kerinduan saya, nih kita semua yang mendengarkan Satu Dunia, ayo kita mulai belajar sepakat sehingga bumi gemetar. Kita melihat tidak ada satupun yang tahan berdiri di hadapan komunitas gereja Tuhan yang bersepakat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar berikan kepada kami roh yang mau mudah sehati, sepakat Tuhan. Kami boleh bergerak mendukung pemimpin-pemimpin kami. Kami tidak egois. Kami tidak berjalan masing-masing mengikuti keinginan kami. Tapi kami hidup dalam kesatuan. Roh kami mudah menyatu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.